Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Loni Bubda, NPM A1 D019016 dari kelompok 3A. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran eksperimen dan metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan metode demonstrasi. Jadi, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. Jadi, pada metode demonstrasi ini kita menggunakan suatu alat peraga untuk memperjelas atau untuk lebih mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu materi yang telah diberikan. Kemudian, untuk metode eksperimen adalah percobaan bersistem dan berencana atau untuk membuktikan kebenaran dalam suatu teori. Sedangkan secara istilah, metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Nah, di dalam suatu metode eksperimen ini, suatu siswa diberi kesempatan untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu teori. Yang kemudian, hakikat metode demonstrasi dan metode eksperimen. Nah, di dalam metode demonstrasi dan metode eksperimen, adapun perbedaan utama yang terletak pada proses pelaksanaannya, di mana demonstrasi hanya menunjukkan suatu proses di depan kelas, sedangkan eksperimen memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan sendiri tentang proses yang dimaksud. Nah, dalam pelaksanaannya, metode demonstrasi dan eksperimen dapat digabungkan, artinya setelah dilakukan demonstrasi, kemudian juga dapat diikuti dengan metode eksperimen. Kemudian, materi yang cocok untuk metode demonstrasi dan eksperimen. Untuk metode demonstrasi sendiri adalah metode yang cocok untuk mengembangkan siswa, misalnya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Karena misalnya pada pendidikan agama Islam, di dalam metode demonstrasi itu, kita dapat mendemonstrasikan langsung bagaimana misalnya pada pembelajaran tata cara sholat, langsung kita demonstrasikan di depan kelas setelah mendapatkan penjelasan dari guru. Kemudian metode eksperimen. Di dalam metode eksperimen, metode adalah metode yang digunakan ketika siswa memperoleh teori-teori dan pengaplikasiannya dan penjelasannya dari guru. Metode eksperimen bisa dilakukan di mata pelajaran biologi, kimia, dan lain-lain. Nah, untuk metode eksperimen, seperti pada pembelajaran mata kuliah kimia, fisika, maupun biologi, kan kita bisa melakukan suatu percobaan untuk membuktikan suatu kebenarannya. Baiklah, demikianlah penyajian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Dia Hafizah, NPM A1 D019024. Saya dari kelompok 3A. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang peran guru dalam metode demonstrasi dan eksperimen, peran siswa dalam metode demonstrasi dan eksperimen, langkah-langkah metode demonstrasi dan eksperimen. Yang pertama, peran guru dalam metode demonstrasi dan eksperimen, yaitu sebagai perencana. Guru membuat rencana pengajaran yang meliputi mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dan tempat duduk siswa, yang kemudian menciptakan kondisi belajar siswa untuk melaksanakan demonstrasi dan eksperimen. Yang kedua, sebagai pengajar, guru memberikan penjelasan dan mendemonstrasikan sesuatu prosedur atau proses. Yang ketiga, sebagai evaluator, guru sebagai evaluator yaitu menilai sejauh mana hasil demonstrasi dan eksperimen yang dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah peran siswa dalam metode demonstrasi dan eksperimen. Peran siswa dalam metode demonstrasi yaitu siswa sebagai subjek didik diberi kesempatan untuk mencoba sendiri agar siswa merasa yakin akan kebenaran suatu proses. Yang kedua, siswa membuat kesimpulan dari hasil demonstrasi. Yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, peran siswa harus segera memperhatikan karena demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran yang lebih konkret. Yang kedua, peran siswa dalam metode eksperimen. Setelah guru selesai mendemonstrasikan materi yang disampaikan, maka tugas siswa adalah melakukan eksperimen dan mencetak hasilnya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah metode demonstrasi dan eksperimen. Yang pertama, langkah-langkah metode demonstrasi, yaitu
Baiklah, saya Feni Oktasari, NPM A1D01958 akan melanjutkan penjelasan dari virus. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan metode pembelajaran. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pemilihan metode pembelajaran pada metode demonstrasi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh seorang siswa. Yang kedua yaitu dapat mengurangi kesalahan karena siswa telah memperoleh gambaran yang jelas dari hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu apabila siswa turut aktif bereksperimen, maka anak didik akan memperoleh pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan kecakupan dan memperoleh pengakuan dan penghargaan dari teman-teman ataupun oleh guru. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan pemilihan metode pada metode eksperimen yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu dalam melakukan eksperimen pasti kita melakukan percobaan. Maka jumlah alat dan bahan harus sesuai dengan percobaan dan harus cukup bagi setiap siswa. Yang kedua yaitu agar eksperimen tidak gagal untuk menemukan suatu bukti yang meyakinkan, maka kondisi alat dan juga bahan harus cukup dan bersih. Yang ketiga yaitu pengalokasian waktu yang cukup agar siswa teliti dan fokus pada eksperimen tersebut. Yang keempat yaitu anak didik dalam eksperimen adalah keadaan sedang belajar dan berlatih, maka seorang guru harus mengarahkan siswa tersebut agar melakukan percobaan dengan teliti. Yang terakhir yaitu tidak semua masalah itu dapat dieksperimenkan, seperti masalah kejiwaan, kehidupan, dan keyakinan. Maka metode eksperimen ini harus dilakukan pada bidang-bidang tertentu, seperti bidang sains. Bidang sains kan lengkap. Jadi bidang sains itu misalnya biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Baiklah, pada metode demonstrasi dan eksperimen ini ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari metode demonstrasi dan eksperimen ini. Yang pertama yaitu perhatian siswa dapat terpusat kepada guru yang sedang mendemonstrasikan dan sedang menjelaskan langkah-langkah